wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara kita yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilakan untuk berdiri. Kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali. Walladzina utul ilma darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di bawah naungan Yayasan Syekh Burhanuddin, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah kembali, bersilaturahim kembali di dalam acara yang ditaja oleh Yayasan Syekh Burhanuddin, acara yang selalu kita adakan setiap tahun. Untuk tahun ini kita kembali ke format semula, yaitu kita adakan di bulan Desember. Berarti tahun ini kita adakan dua acara, karena di awal tahun lalu kita juga mengadakan acara serupa, yaitu acara penyerahan anugerah haji dan umroh. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini saling menyapa, saling mendoakan, tentu membawa keberkahan untuk kita semua dan untuk lembaga-lembaga kita yang tempat kita mengabdi dan menyalurkan ilmu kita untuk anak-anak. Di dalam waktu yang termasuk dalam keadaan cukup sibuk di akhir ujian, apalagi menjelang libur, sudah banyak yang sudah tidak sabar untuk segera libur, terutama anak-anak kita yang badannya saja di sini, tapi jiwanya sudah di rumah. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa yayasan adalah lembaga sebagai wadah di mana lembaga-lembaga yang ada di dalamnya yang terdiri dari beberapa satuan pendidikan, pondok pesantren, madrasah, sampai ke tingkat yang paling kecil RA atau TK. Yayasan ini adalah hanya wadah. Yayasan hanya mewadahi yang menentukan bagaimana perkembangan, kemajuan dari masing-masing satuan itu adalah
pimpinan-pimpinan yang ada di masing-masing satuan. 4 kuota yang disediakan. Yang pertama, penerima anugerah haji atau umroh Yayasan Syekh Burhanuddin tahun 2024. Yang pertama dari Pondok Pesantren Al-Ikhwan. Beliau hari ini tidak sempat hadir karena ada berhalangan. Nanti akan ada yang mewakili, yaitu Buya Badroni. Yang sebelumnya beliau jatahnya adalah tahun 2019 ya. Namun kebetulan di tahun itu beliau jadwalnya berangkat ibadah haji sehingga minta dialihkan. Maka tahun ini kita kembalikan lagi setelah 5 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua dari Al-Munawwarah, seperti sudah tahu nih karena dari list sudah bisa dihitung-hitung. Dari Al-Munawwarah ada Ustazah Suhada SPDI. Kemudian dari Al-Munawwarah lagi ada Ibu Novianti SSI. Dan dari Al-Ikhwan Kampus 2 ada Ibu Eka Fitriani SPD. Hari ini kita bersama tanggal 19 ya Desember 2024, akhir tahun ini, yang kesekian kali kita bertemu berbicara, bermusyawarah tentang bagaimana kemajuan dan peningkatan pendidikan kita. Yayasan Syekh Burhanuddin itu hanya nama seorang ulama, bukan orang tua saya, enggak. Bukan ada ismenya kampung, enggak. Karena ada makamnya orang Arab itu di kampung saya, namanya Syekh Burhanuddin. Itu kitabnya namanya Fathul Wahab yang dia pegang. Ada tongkat, ada khutbah, ada kitab. Namanya Fathul Wahab, tapi masih nasakh dan tulisannya. Mungkin belum ada waktu itu pabrik percetakan, mungkin belum ada. Itu ada kitabnya namanya Fathul Wahab. Hanya sekedar itu aja kita abadikan perjuangan beliau, sama keyakinan, kepercayaan dan amal yang kita dengannya, yaitunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Imam Syafi'i. Kalau Fathul Wahab itu kan Imam Syafi'i, ya, mazhab. Yayasan Syekh Burhanuddin tadi dikatakan wadah, atau katakanlah itu mangkuk atau tempat. Di sanalah kita bisa, ya, berbuat apa yang bisa kita lakukan. Yayasan ini badan hukum saja ini. Ada apa-apa, yayasan itu yang akan di samping masing-masing kita bertanggung jawab. Rasanya gimana ya? Kadang-kadang tak haru, tak rasa bangga, tak merasa takjub, ya. Tidak terbayang oleh saya seperti ini sekarang. Pada tahun 1986 itu, ini belukar, takut, yang ada hanya babi. Itu saya tuh apa ya, tempat-tempat mandi, apa ini hitam airnya, anak-anak yang nakal di sana mandi, itu. Jadi tidak bisa. Sekarang tidak terbayang seperti ini. Santrinya satu kelas itu 50 orang. Yang ngajar saya seorang, yang beragama saya seorang sendiri aja. Ya, pelajaran bidang studinya semuanya saya, tidak ada bidang-bidang studi. Yang berumum satu orang setiap bidang studi. Ada namanya Pak Rusdi Mulia, ada namanya dari Rumbai. Kadang-kadang dia pulang, saya pulang ceramah. Nah, guru yang dari Rumbai itu pespanya mogok, tahu-tahu tidak ada minyak rupanya. Dia honor amplop tadi kasihlah sama dia. Nah, itulah modelnya keuangannya. Ketua yayasan, pendiri yayasan saya, ketua yayasan saya, ketua sekolahnya saya, pimpinan pesantrennya, kepala sekolahnya saya, TU-nya saya,
mengantar surat saya, jemput bahan saya, cari tukang saya. Itulah awal-awal. Jadi tidak terbayang seperti ini. Tapi sekarang ini tidak murid lagi ini namanya, ya. Apa ini? Nah, ini belum datang semua ya, masih banyak yang belum. Lebih 200 orang kita, ya. 250 nggak muat ya. Ya, itu pelaksana. Nah, di bawahnya ada berbagai lembaga, ada pesantren, ada pendidikan TK, ada sekolah umum, ada sekolah yang berbentuk salafiyah murni. Ini sudah kita punya. Satu yang belum lagi, apa? Sekolah dasar. Nah, coba cari alumni kita, ya, kita bantu. Sudah ada tempatnya, udah ada musolanya, udah ada lokalnya, udah dipagar, ya. Apalagi kalau ada alumni, coba cari dia yang memandai, dia memanage, dia yang membuat, ya. Nah, dia yang akan melaksanakan. Insya Allah sama dengan yang lain-lain. Jadi kalau itu sudah ada, berarti lah cukuplah, ya. Lembaga kita di bidang pendidikan, yayasan bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Itulah tugas yayasan ini. Dalam aktanya seperti itu. Jadi sekarang kadang-kadang saya nengok-nengok, kalau lama dah ketemu, saya panggil bapak. Kapan bapak datang? Ustaz di mana? Pada Santiawa dulu mah tahun sekian katanya. Oh iya. Kenal aja di datuknya, oke. Temu di luar tu kan. Aku tahun kesekian bu ya, tahun 90. Oh iya. Memanglah datuk yang sah. Ditengok bantunya, ya. Apalagi yang perempuan-perempuan kan. Itu ada ranca-ranca, dia mengajar di situ. Kamunya galak kawin, kawannya anak-anak, gitu kan. Nah, jadi dia gembira tadi. Semua ini dari A sampai Z bukan karena saya, bukan karena anak-anak saya, tapi karena tuan-tuan semua yang saya lihat sekarang. Kita yang bayar duit untuk pembangunan ini. Kemarin kita baru beli rumah itu, mungkin sampai rehabnya mungkin 700 juta, tapi kontan kita beli 600 juta. Macam beli apa aja? Beli apa tuh? Beli kulkas gitu. Halo, mana? Ya berapa? 600. Oh, kapan balik? Oh, itu. Siapa yang memberi? Tuan-tuan. Kalau enggak tuan-tuan, nama mana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi kemajuan yang ada ini bukan saya, tapi kita semua. Wah, seperti tadi ada sedikit anugerah apa namanya itu, tidak ada itu, ya, tidak ada nilai apa-apa dibandingkan kebaikan dan perjuangan tuan-tuan dalam pendidikan. Tak seimbang, ya. Sebab begini, pada waktu susah kasih 1.000 itu mahal. Tapi dah kaya kita, ya enggak? Kasih 5 juta, ya, tak seberapa. Begitulah misalnya. Apalagi waktu pelit, waktu susah, waktu gentingnya dulu. Kadang-kadang macam-macam juga orang yang tak senang, ya. Situ kita tetap jalan. Itulah orang yang berjasa itu. Itulah orang yang berjasa dalam pendidikan kita. Nah, jadi saya atas nama pribadi, pembina yayasan dan pimpinan pesantren, mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua, termasuk juga anak-anak saya, santri-santri saya yang tetap mengabdi di pesantren kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya tidak banyak memberikan apa-apa, tak ada itu, tak pernah, ya. Cuma hanya ucapan terima kasih kepada Allah, kita serahkan kebaikan dan perjuangan kita. Semoga pesantren kita, baik Al-Munawwarah, Darul Muhaqqiqin, Al-Ikhwan, dan yang keempat, yang kelima, yang keenam, insya Allah mungkin menjelang habis hayat kita ini, dahnya, terutama saya ini, bisa juga terbangun dahnya 7 pesantren. Sekarang kayaknya resmi kan 4 menit. Resmi itu surat SK-nya ada di Kementerian Agama. Nggak ada lagi apa-apanya. Tinggal lagi, yang mana lagi? Di Guntur itu 2 itu jarak. Nanti jaraknya sekitar 5 kilo.
ya, yang keempat dan kelima ya, yang keenam ya, 4, 5, 6. Ini SD tadi, siapa yang mau bangun SD? Kita sendiri itu. Nah, ini ya, semuanya adalah karena kita. Saya ini kan dah tua, tapi masih bisa nyetir. Tidak merepotkan orang lah ya. Mau kemana besok, mau ke Upai Kumbu katanya, ya saya setir sendiri. Tidak ada yang nyetir orang lain, saya sendiri yang nyetir nanti. Baik kemana kita tidak tahu lah. Pesantren di sana tuh katanya. Kemarin kami keliling dunia, kan keliling Sumatera. Dari sini lewat Kampung Sabri, Medan, terus ke Aceh, ke selatan, balik lagi ke Medan. Keliling Aceh kami. Kebanjiran segini airnya kencang, untung aja nak mati sampai ke sini. Banjir dah bisa berapa kilo tuh, ya kan? Maka pakai becak kami semua ini. Pakai becak di Hello rame-rame itu, oh dilepas itu, tergulung ni dia. Kalau nak bisa balik kepada Aceh lagi, udah 1 hari berjalan itu. Jadi nyebrang apa namanya Busilam apa? Basilam, Basilam tu lah. Kencang airnya. Di sana gigi-gigi rumah itu runtuh lagi. Situlah. Tapi seru juga. Ya, seru juga ya. Ayo. Orang-orang sekali itu pula mungkin kami seumur hidup sama Umi begini. Ya, nah, besok mungkin tak ada lagi. Itu pula. Jadi nampaknya inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesusahan ada. Jadi doakan saja kita semua, bukan saya sendiri. Kita hidup dan bisa nanti berjuang lebih baik dan lebih kuat untuk masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته